Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tentang akuntansi ijarah dan akuntansi transaksi syariah. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama ada Indah Maulidia R. Adam, yang kedua ada Jumairah Sawali, yang ketiga ada Ramatia Kaharu, dan yang terakhir saya sendiri Najwa Aulia Mono Arfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 107, yakni tentang akuntansi ijarah. PSAK 107 ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 21 April tahun 2009. Nah, standar ini menggantikan pengaturan sebelumnya yang terdapat pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Tujuan dari PSAK 107 ini untuk mengatur bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam PSAK ini ada beberapa hal utama yang akan dibahas, yakni mengenai definisi akuntansi ijarah, kemudian ada pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Kali ini saya akan lebih berfokus untuk membahas dan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar lebih lanjut mengenai definisi dan pengakuan dalam PSAK 107 atau dalam akuntansi ijarah. Slide selanjutnya membahas tentang definisi akuntansi ijarah. Pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Nah, aset ijarah adalah aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang manfaatnya disewakan kepada pihak lain. Sementara itu, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa disertai pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi yang berpindah hanya hak penggunaannya saja, bukan hak kepemilikannya. Transaksi ijarah ini termasuk dalam sewa operasi atau operation lease, yaitu jenis sewa yang tidak mengalihkan secara substansional seluruh resiko atau manfaat kepemilikan aset. Lalu ada juga istilah ijarah muntakiyah bid malik, yaitu ijarah yang diakhiri dengan janji perpindahan kepemilikan aset kepada waktu tertentu. Dengan kata lain, setelah masa sewa berakhir, aset bisa saja berpindah kepada pihak penyewa sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, PSAK 107 juga menjelaskan istilah penting seperti nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima jika menjual aset atau harga yang dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi normal pada tanggal pengukuran. Kemudian ada umur manfaat, yaitu periode di mana suatu aset diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Ketiga ada wat, yaitu janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, misalnya janji untuk membeli aset setelah masa sewa selesai. Jadi, secara keseluruhan, PSAK 107 menegaskan bahwa yang disewakan dalam akad ijarah adalah manfaat dari aset, bukan aset itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengakuan. Dari sisi pemilik atau mujer, objek ijarah diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Jadi begitu aset dibeli untuk disewakan, nilainya langsung dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Nah, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat dari aset telah diserahkan kepada penyewa. Artinya, pendapatan dicatat secara bertahap seiring dengan waktu penyewaannya. Kemudian untuk biaya perbaikan objek ijarah, PSAK 107 membedakannya dalam dua jenis pengakuan. Yang pertama, biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadinya. Sedangkan yang kedua ada biaya perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik, juga dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Dalam kasus ijarah muntakiyah bid malik atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, bila penjualan dilakukan secara bertahap, maka biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik dan penyewa sebanding dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Untuk perpindahan aset,
PSAK 107 mengatur beberapa kondisi. Yang pertama, jika melalui hibah, maka nilai akan tercatat sebagai aset diakui sebagai beban. Yang kedua, jika dijual sebelum masa akad berakhir, maka selisih antara harga jual dan nilai tercatat diakui sebagai laba atau rugi. Yang ketiga, jika penjualan dilakukan setelah masa akad selesai, perlakuannya tetap sama. Dan terakhir, jika penjualan dilakukan secara bertahap, maka bagian yang sudah dijual diakui sebagai laba atau rugi, sedangkan bagian yang belum dijual diakui atau dicatat sebagai aset tetap atau aset lancar sesuai dengan penggunaannya. Jadi pengakuan bagi pemilik lebih menekankan pada pencatatan pendapatan, sewa dan biaya perbaikan yang terjadi selama masa akad. Sekarang dari sisi penyewa atau mustajir, beban sewa diakui selama masa akad, yaitu pada saat manfaat dari aset diterima. Jadi setiap kali penyewa menggunakan aset tersebut, beban dicatat secara berkala selama masa sewa. Jika suatu entitas menyewa aset untuk disewakan kembali, maka perlakuannya berbeda. Untuk ijarah jangka panjang dicatat sebagai beban ijarah tangguhan, sedangkan untuk ijarah jangka pendek langsung diakui sebagai beban ijarah. Nah, untuk biaya pemeliharaannya, jika dalam akad sudah disepakati bahwa penyewa yang menanggung, maka biaya diakui sebagai beban saat terjadinya. Dalam kasus ijarah muntakiyah bid malik, dengan penjualan bertahap, biaya pemeliharaan akan meningkat seiring dengan dengan bertambahnya kepemilikan aset oleh penyewa. Lalu ada pada perpindahan kepemilikan, PSAK 107 mengatur dalam 4 situasi. Yang pertama, jika melalui hibah, penyewa mencatat aset dan keuntungan sebesar nilai wajarnya. Kemudian yang kedua ada, jika dibeli sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau harga tunai yang disepakati. Yang ketiga, jika dibeli setelah masa akad berakhir, maka perlakuannya tetap sama seperti sebelumnya. Dan jika pembelian dilakukan secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar bagian yang telah dimiliki. Jadi dari sisi penyewa, pengakuan difokuskan pada beban sewa, biaya perawatan, dan pencatatan aset saat berpindah kepemilikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam PSAK 107 baik dari sisi pemilik maupun penyewa, pengakuan dilakukan secara hati-hati dan profesional sesuai manfaat dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik mencatat pendapatan dan biaya sewa secara berkala, sementara penyewa mencatat beban dan kepemilikan sesuai manfaat yang diterimanya. Dengan adanya PSAK 107 ini diharapkan bahwa transaksi ijarah dapat tercatat secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai pengaturan dalam PSAK 107 ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu kita masuk pada pengukuran. Nah, pengukuran di akuntansi ijarah ini ada akuntansi pemilik atau mujir. Pada paragraf 10 dijelaskan bahwa biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset mengacu pada PSAK 16, aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19 tak berwujud. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi. Pada paragraf 11 dijelaskan bahwa objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang tak berwujud disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomi. Kemudian pada paragraf 12 dijelaskan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dan manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berupa dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan akad ijarah muntahiyah atau muntahiyah bin tamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Kemudian pada paragraf ke-13 dijelaskan bahwa pengaturan
pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16, aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19, dan aset tidak terwujud. Kemudian pada paragraf 15 dijelaskan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebagai nilai yang dapat direalisasikan pada pola akhir periode pelaporan. Nah, kemudian kita masuk ke pengukuran kedua, yaitu akuntansi penyewa atau mustajir. Nah, di akuntansi penyewa ini ada dijelaskan bahwa ada disebutkan jual dan ijarah. Nah, pada paragraf 25 dijelaskan bahwa transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah atau tidak saling bergantungan atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Kemudian pada paragraf 26 dijelaskan bahwa jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laba rugi yang menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Kemudian yang kedua yaitu ada ijarah lanjut. Nah, pada paragraf 28 ini dijelaskan bahwa jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Kemudian pada paragraf ke-30 dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi penyewa ditetapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai penyewa dan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik ditetapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Selanjutnya kita masuk ke penyajian dan pengungkapan. Nah, pertama penyajian. Pada paragraf 31 dijelaskan bahwa pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan beban sebagainya. Kemudian kita masuk ke pengungkapan. Pada paragraf 32 dijelaskan bahwa pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bintalamik, tetapi tidak terbatas pada bagian pertama A, yaitu penjelasan umum diisi akad yang disignifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pertama, yaitu keadaan wat, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wat pengalihan kepemilikan. Yang kedua yaitu pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang ketiga ada aguman yang digunakan atau jika ada. Terus bagian B yaitu nilai perolehan dan akuntansi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Kemudian bagian C yaitu keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Kemudian selanjutnya pada paragraf 33 dijelaskan bahwa penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bintalamik, tetapi tidak terbatas pada A, yaitu penjelasan umum isi akad yang disignifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, yaitu total pembayaran. Yang kedua, keberadaan wat pemilik untuk kepengalihan kepemilik dan mekanisme yang digunakan jika ada wat pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Yang ketiga yaitu pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang keempat ada argumen yang digunakan jika ada. Terus bagian B yaitu keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Kemudian kita masuk ke PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Akuntansi transaksi syariah ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada tanggal 28 April 2009 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional IAI nomor 0823B DPN IAI ke-11 2013, maka seluruh PSAK syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. PSAK 108 mengalami revisi pada tanggal 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta dan investasi wakaf dan penyelesaian teknik.
dan penyisihan teknis. Dewan Syariah Nasional MUI memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 108 melalui surat nomor U373 DSN MUI ke-8 2016 perihal pernyataan kesesuaian syariah tertanggal 2 Agustus 2016. Definisi akuntansi transaksi asuransi syariah. Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Dana peserta adalah dana milik peserta secara individual dan kolektif berupa dana terbaru dan dana investasi. Kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah. Surplus atau defisit underwriting dana terbaru adalah selisih antara pendapatan dan beban underwriting dari dana terbaru. Surplus atau defisit dana terbaru adalah selisih antara pendapatan underwriting dan investasi dari dana terbaru dengan beban underwriting dan investasinya. Selanjutnya pengakuan PSAK 108. Pengakuan awal. Paragraf 14. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru sesuai periode akad asuransi. Yang kedua, untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana terbaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Paragraf ke-15, kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola, karena entitas pengelola merupakan wakil peserta untuk mengelola dana terbaru. Kontribusi peserta tersebut merupakan milik para peserta secara kolektif dalam dana terbaru. Paragraf ke-16, selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana terbaru juga berasal dari hasil investasi dana terbaru dan surplus atau defisit underwriting dana terbaru. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana terbaru dalam kedudukannya sebagai wakil peserta jika menggunakan akad wakalah atau pengelola dana, jika menggunakan akad mudharabah dan mudharabah musyarakah. Paragraf ke-17, bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah dan investasi mudharabah musyarakah dan dana investasi Paragraf ke-17, bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musyarakah, dan dana investasi wakalah. Paragraf 17A, bagian penerimaan dari peserta tersebut bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola karena milik peserta secara individual. Paragraf ke-19, perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, dan wakalah mengacu pada PSAK yang relevan. Paragraf ke-20, bagian kontribusi untuk ujrah entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dari dana terbaru. Biaya akuisisi entitas pengelola diakui sebagai beban dari entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujrah tersebut. Selanjutnya penyajian PSAK 108. Paragraf ke-33, penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Paragraf 34, saldo dana terbaru dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya pengungkapan PSAK 108. Pada paragraf 36, dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya,
dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi peserta. Yang ketiga, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi. Yang keempat, jumlah dan presentasi komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujra dari total kontribusi peserta per jenis asuransi. Yang kelima, kebijakan alokasi atas surplus underwriting. Dan yang terakhir, jumlah pinjaman kepada dana tabaru jika ada. Selanjutnya, pada paragraf 36A dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabaru. Ini meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, informasi tentang risiko asuransi, baik sebelum maupun sesudah mitigasi risiko melalui asuransi, termasuk analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit underwriting dana tabaru, serta saldo dana tabaru jika terdapat perubahan variabel risiko pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, informasi kualitatif tentang sensitivitas serta persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dari dana tabaru. Yang ketiga, konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan cara manajemen menentukan konsentrasi dan kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi, seperti jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang. Yang keempat, klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya atau klaim development. Berikutnya, pada paragraf 37 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta. Yang kedua, rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Kemudian, pada paragraf 38 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisian teknis meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, jenis penyisian teknis, yaitu saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, serta saldo akhir. Yang kedua, dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisian teknis dan perubahan dasar penentuan yang digunakan. Selanjutnya, pada paragraf 39 dijelaskan mengenai saldo dana tabaru. Pada bagian A dan B tertulis dikosongkan karena memang tidak ada ketentuan tambahan di poin tersebut. Jadi langsung ke poin C, yaitu pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabaru jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola. Dan D, jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus underwriting. Dan yang terakhir pada paragraf 40 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dana tabaru, dana investasi, dan entitas pengelola. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa PSAK 107 dan PSAK 108 sama-sama berlandaskan pada prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Namun, keduanya memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. PSAK 107 mengatur mengenai transaksi sewa-menyewa yang menitik beratkan pada pemindahan manfaat suatu aset dengan imbalan sewa tanpa perpindahan kepemilikan. Sementara itu, PSAK 108 membahas akuntansi untuk asuransi syariah yang berlandaskan prinsip ta'awun atau tolong-menolong antar peserta melalui dana tabaru, di mana perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Secara keseluruhan, PSAK 107 berorientasi pada transaksi pemanfaatan aset
sedangkan PSAK 108 berorientasi pada pengelolaan risiko secara kolektif. Keduanya menunjukkan bahwa sistem akuntansi syariah tidak hanya mengatur pencatatan keuangan, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.